Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu yang semangat ya. Di sini saya akan meneruskan dari konteks yang sudah disampaikan oleh Bu Ayu dalam budaya positif. Di sini saya akan melanjutkan pada materi 1.4 yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di mana di sini Bapak Ibu mungkin penasaran dengan apa yang nanti ada di dalam kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Karena itu sebelum saya lanjutkan, saya ada speaking sedikit untuk menyegarkan suasana agar Bapak Ibu merasa semangat. Ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja saya lanjutkan. Di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut Bu Soli. Di sini semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara positif, maka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini manusia itu memang mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang positif dan negatif. Di mana kebutuhan positif di sini kebutuhan yang bisa dicapai secara baik-baik, dan di sini ada kebutuhan negatif yaitu kebutuhan yang sekiranya mereka dalam saat kondisi yang sangat terjepit sehingga mereka melakukan hal-hal yang buruk sehingga mereka melanggar peraturan atau hukum yang berlaku di situ. Lanjut bisa di. Nah, di sini dari kejadian dari permasalahan di sini misal ada seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik. Mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain dan lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Nah, di sini Bapak Ibu guru yang hebat. Jadi seorang murid itu ada kalanya ingin menjadi penguasa pada teman-temannya. Seperti yang kita ketahui di sini, hal-hal yang sering terjadi di lingkungan sekolah kita itu ada kalanya murid berkelompok-kelompok membentuk istilahnya geng ya. Jadi ada pengelompokan murid yang ditakuti teman-temannya. Ada murid yang memang sengaja menunjukkan identitasnya. Jadi dia mencoba untuk mengatur orang lain, misalnya di kelas. Nah, jadi teman-temannya seolah-olahnya dijadikan penganutnya. Kalau tidak mengikutinya akan mendapatkan sanksi atau mendapatkan hukuman dari kelompok tersebut. Dan ini yang nantinya kita bisa menguraikan apa yang terjadi di lingkungan kita. Dan di sini seperti bermain atau apapun, pada dasarnya mereka ingin menonjolkan dirinya. Jadi kita sebagai guru harus melibatkan dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Kenapa? Di sini mungkin dia mempunyai kelebihan yang daripada yang lain,
kita sebagai guru harus bisa mengeksplor dari anak tersebut supaya menjadi bagian yang bisa memimpin secara positif, atau di situ mungkin kalau dia sering melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif di kelas, kita jadikan ketua kelas, atau kita jadikan tim keamanan kelas, atau bagian-bagian yang menjadikan tanggung jawabnya menjadi lebih positif daripada dirinya terjerumus ke area negatif untuk mempengaruhi teman-temannya dalam kegiatan-kegiatan yang buruk. Lanjut, Bu Sobi. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser, pertama adalah bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia pertama adalah bertahan hidup, bertahan untuk mencari nafkah, bertahan untuk memperoleh kehidupan yang layak, mungkin mendapatkan rumah yang bagus, ingin punya mobil dan lain sebagainya. Karena kebutuhan ini adalah kebutuhan yang survival, ya. Jadi kebutuhan yang bersifat fisiologi. Untuk bertahan hidup, misalnya di situ butuh sehat, rumah yang seperti saya jelaskan depan tadi, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi ini Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kebutuhan survival ini kebutuhan inti dari semua kebutuhan manusia. Karena apa? Dari semua nanti yang saya jelaskan ke depan, di sini kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang paling inti atau yang paling pokok. Di mana di sini termasuk kebutuhan biologis, ini termasuk adalah kebutuhan untuk bertahan hidup dan berkembang biak istilahnya. Lanjut, Bu Sobi. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima di sini, jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi di sini Bapak Ibu, jadi kebutuhan untuk diterima atau kasih sayang dan rasa diterima ini sudah kita praktekkan, ya. Bagaimana kita berkeluarga. Nah, sebelum kita berkeluarga kan kita juga membutuhkan kasih sayang dari orang yang kita cintai, atau istilahnya kalau remaja-remaja itu mencari pasangan. Nah, di sini kalau konteksnya anak-anak, jadi ini mencari perhatian guru, di mana di kelas mereka bagaimana ingin disayang guru, bagaimana ingin diterima oleh suatu kelompok. Di situ banyak contohnya. Jadi misalnya anak yang memang sukanya dibully, nah, di situ bagaimana dirinya ingin bergabung dengan kelompok lain supaya mereka menyukai dan dijadikan teman. Akhirnya dia terpaksa membawa makanan, terus membelikan dan lain-lain sebagainya, supaya dirinya itu diterima di kelompok tersebut. Nah, dan di sini seperti yang kita laksanakan setiap hari, kita juga di kantor atau sebagai guru, kalau kita ingin merasa diterima dan mempunyai kasih sayang sama teman, ya juga banyak praktek yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru. Berkolaborasi, mungkin membawa bekal dari rumah dimakan bersama, sering bacaan dan lain sebagainya. Itu termasuk adalah kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-teman. Lanjut, Bu Sobi. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan
pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, sini Bapak Ibu, jadi termasuk kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini sudah kita lihat bersama-sama bagaimana anak di sini banyak yang ingin menjadi pemimpin teman-temannya. Karena apa? Karena mereka ingin menjadi penguasa di kelas, ya. Seperti di depan tadi banyak kelompok-kelompok ini, kelompok itu, mungkin kelas ini. Makanya kalau mengimplementasikan ke kelas, kita harus setiap saat itu merombak. Jadi mungkin tempat duduk kita tidak selalu satu bangku. Bahkan ada intimidasi, mungkin pesanan dari wali murid atau wali siswa di situ, anak saya ojo dikumpulno anak ini. Nah, itu ya, itu sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kita harus mengkolaborasikan anak supaya apa? Tahu teman, karakter yang satu dengan yang lain sehingga tidak terjadi penguasaan atau di sini ada anak memang menjadi pemimpin. Kalau memang menjadi pemimpin, ketua kelas itu memang sudah disarankan. Tetapi kalau menjadi pemimpin yang buruk atau istilahnya geng dan ada pengaruh-pengaruh yang negatif sehingga anak yang merasa tidak ditemani itu merasa terkucilkan. Nah, di sini sering terjadi di kelas-kelas tinggi yang sudah kita rasakan bersama-sama. Mungkin ada sebagian anak yang memang sengaja merasa terkucilkan, dan di situ sudah banyak anak-anak yang memang sengaja mempunyai power istilahnya sama teman-temannya dan merasa paling jago sehingga dia bisa menguasai teman-temannya. Jadi sebagai guru kita wajib bisa meluruskan hal tersebut, yaitu dengan cara-cara kalau di kelas istilahnya kita rombak setiap saat. Jangan melulu mungkin satu semester duduk sama satu bangku. Jadi sekiranya bisa dirombak satu minggu kita lakukan penyegaran untuk anak. Lanjut Bu Sobi. Yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Jadi di sini memang kalau di konteks sekolah ini memang anak membutuhkan kebebasan. Nah, di sini sering sekali saya pada pagi hari ya setiap masuk itu sudah melihat anak sudah bermain bola, belum menerima pelajaran, tapi badannya sudah berkeringat capek. Ketika masuk jam 7, akhirnya anak-anak masuk ke kelas
dalam kondisi yang gerah, kondisi yang tidak nyaman, apalagi didukung dengan kurangnya pendingin atau kipas di kelas, sehingga mereka ya itu pada berdoa saja sudah gelisah, capek dan lain sebagainya. Karena apa? Karena termasuk kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan. Jadi mereka milih mandiri di sini, bebas pilihannya, otonomi, mempunyai hak sendiri, tidak mau diatur. Wong saya pagi kok belum pelajaran kok wes karep saya main bal-balan, pelayon apapun. Nah, di sini nanti Bapak Ibu guru mempunyai kewajiban seperti yang dijelaskan Bu Ayu pada depan tadi, yaitu membentuk keyakinan kelas agar ketika masuk pagi tidak ada bermain yang mengeluarkan keringat. Syukur-syukur kalau di zaman saya dulu pagi itu ya pegang buku, belajar, tapi nggak sekarang. Saya jarang menemui anak yang pada pagi hari ini pegang buku atau baca-baca. Nah itu yang mungkin nanti perlu kita sosialisasikan, kita terapkan pada anak-anak agar anak-anak pada pagi hari diharapkan minimal tidak mengeluarkan keringat. Kalau istirahat oke lah, kita kasih toleransi karena istirahat boleh. Tetapi hemat saya kalau pagi hari seyogyanya itu anak tidak mengeluarkan banyak tenaga. Karena apa? Dibutuhkan pembelajaran yang kondusif, anak yang siap menerima pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih lancar dan sesuai harapan kita, anak-anak bisa menyerap pembelajaran dengan baik. Lanjut, Bu Sobi. Di sini yang terakhir adalah kesenangan. Ya termasuk terakhir atau keempat ya. Kesenangan di sini kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah ini termasuk kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Di sini adalah kesenangan. Hati butuh senang, merasa senang. Oh memang kalau sepak bola itu kan senang, bermain lari-lari senang. Tetapi kalau kita lihat dampak atau efeknya, ya mengapa harus bermain bola pada pagi hari sebelum pembelajaran? Mengapa harus bermain yang mengeluarkan keringat? Nah, di sini kita sebagai pendidik ya harus mampu merefleksikan. Oh, dampaknya apa kalau mereka bermain? Kalau mereka menuruti kesenangan, apakah di dalam kelas mereka tidak bisa senang? Nah, di sini kita mulailah berpikir untuk memberikan pembelajaran di kelas yang menyenangkan, yang menghibur. Selain memberikan materi, sekaligus materi itu kita arahkan mungkin dengan game, dengan apa saja yang sekiranya anak tersebut merasa senangnya itu tidak hanya pada waktu istirahat atau sebelum pembelajaran. Nah, sehingga kalau anak itu setiap hari kalau belajarnya ada mungkin banyak kesenangan di kelas, mungkin mereka pelampiasannya mungkin di luar kelas merasa berkurang. Jadi kalau mereka di kelas merasa tertekan, setiap hari mungkin dicekoki dengan pembelajaran-pembelajaran yang super rumit, super ribut, akhirnya
mereka mumpung istirahat wis bal-balan, pelayon wis pada mulut jeklang-jeklang dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadi mungkin ini menjadi solusi atau gambaran kita untuk memperbaiki supaya anak-anak itu kesenangannya itu bisa disalurkan lewat pembelajaran, bukan hanya di luar waktu belajar. Lanjut Bu Sofi. Nah, di situ adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah saya paparkan, Bapak Ibu. Di sini menurut Bapak Ibu, dari kelima apa yang sudah saya paparkan di situ, yang paling menjadi bayangan Ibu itu di posisi yang mana? Yang pertama, di situ tadi ada kebutuhan dasarnya, ya. Yang kedua, tadi ada kebutuhan untuk apa tadi? Diterima, ya. Ada kebutuhan untuk kebebasan, ada kebutuhan untuk kesenangan, dan Bapak Ibu di sini pilih yang mana kira-kira? Pilih kebutuhan dasar atau kebutuhan yang survival tadi. Karena apa? Kalau kebutuhan yang survival tadi kita butuh kita penuhi, misalnya kebutuhan pangan kita sudah terpenuhi, kebutuhan akomodasi, punya mobil dan punya segala tercukupi, akhirnya yang lain-lain ikut bisa tersalurkan. Oh, saya ingin senang-senang, berarti punya uang banyak, nah kita belanja. Nah, jadi di situ, jadi kebutuhan dasar yang pertama tadi yang menjadi inti pokok dari semua kebutuhan. Oke, kita lanjutkan ke yang materi 1.5. Restitusi, atau di sini 5 posisi kontrol. Nah, tadi di depan sudah disinggung oleh Bu Ayu, jadi di situ 5 posisi kontrol sebagai guru kita harus mendalami. Karena apa? Karena kita tiap hari tidak lepas dari masalah. Karena apa? Sudah memang pekerjaan guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Orang tua menitipkan dari jam 7 sampai jam 12, itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu guru di sekolah. Di sini saya akan membahas 5 posisi kontrol. Pertama adalah sebagai penghukum. Di sini kita tidak sadar bahwa sering kita melakukan penanganan siswa. Kalau ada kasus, kalau ada masalah baik di kelas atau di luar kelas, itu kita sebagai penghukum, di mana kita posisinya itu dari ucapan, dari tindakan, seolah-olah itu cara kita sendiri, tidak mempedulikan yang lain. Intinya pokoknya ini cara saya, biar bagaimanapun kamu harus patuh dengan aturan saya, karena saya adalah sebagai guru dan berhak untuk menghukum. Nah, di sini ada contoh-contoh kalimat, ya. Di sini ada patuhilah aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah. Jadi kesalahan anak-anak yang berulang-ulang itu kita ucapkan dengan kata-kata seperti itu. Jadi pasti selalu terakhir selesai. Mungkin anak-anak dalam mengerjakan tugas sering terlambat, sering telat. Kita melontarkan ucapan seperti itu. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Nah,
Jadi Bapak Ibu seyogyanya mungkin nanti kalau ada permasalahan kita jangan bertindak sebagai penghukum yang tidak memberikan solusi kepada anak dan bisa menjadikan anak itu mengerjakan berulang-ulang atau tidak memperdulikan. Karena apa? Mereka tidak mendapatkan solusi untuk apa? Menangani masalahnya sendiri. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, ini seringkali ya kita tidak sengaja mengucapkan kalimat-kalimat yang merasa anak tersebut merasa bersalah, merasa apa? Tidak dicintai atau dibenci keluarga, dibenci yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu ya, di sini kita sebagai pendidik kalau ada permasalahan dengan anak itu jangan menjadi pembuat merasa bersalah. Di mana posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi awakmu ngene terus tak kandakno wong tuamu tak celuk nang sekolahan. Nah, ini yang biasanya sering kita laksanakan. Jadi dirinya merasa takut. Nah, kalau sudah tadi dijelaskan Bu Ayu, kalau psikisnya ya dia tidak kuat, maka mereka akan terbebani dan akan menyendiri, murung istilahnya. Jadi di sini kita sebagai guru, kita jangan sampai menjadi pembuat merasa bersalah. Jadi ibu sangat kecewa sekali denganmu, seperti contoh itu. Ya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pemantau. Di sini pemantau di sini enak, hanya dia memvonis anak itu menunjukkan apa yang sudah menjadi catatan, apa yang menjadi kesepakatan daripada kelas atau disiplin sekolah. Nah, di sini pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, di sini sering sekali kita menunjukkan kalau anak merasa bersalah. Kamu tahu kesalahan kamu, lihat peraturannya. Kamu tahu kesalahan kamu nggak lihat apa yang ada di dinding itu. Nah, di sini adalah sebagai pemantau. Yang keempat adalah teman. Nah, di sini kita kadang sebagai teman, kadang kalau kelas kecil ya, itu kita sebagai guru ngalahi. Jadi anak-anak sudah disapu, belum? Loh, kan disapu ya. Ibu gurunya yang bertindak menyapu. Ayo bantu demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini kan. Di sini seorang guru ya, seorang pendidik ya, tidak bisa memposisikan atau di sini menjadi guru yang tidak punya pendirian. Nah, jadi kita jangan sampai menjadi guru yang tidak punya pendirian, yang gampang terpengaruh dengan anak itu tidak diberikan solusi, tetapi gurunya selalu memberi contoh terus, tapi anaknya tidak bisa berubah. Nah, ini kita jangan menjadi teman. Nah, yang terakhir, manajer. Nah, seorang manajer di sini menjadi solusi. Jadi setiap permasalahan pada anak tersebut tidak dihukum ya, tidak dikatai sebagai pembuat merasa bersalah, kita tidak bertindak sebagai pemantau atau teman. Nah, kita sebagai manajer memanggil anak tersebut, kita tanyakan, nah, kenapa kamu melakukan ini? Apa yang kamu inginkan? Nah, apa tidak ada cara lain kalau selain tindakan ini, dan bisa memberikan solusi. Nah, di sini contohnya sudah saya jelaskan dari
Di sini seorang manajer itu menanyakan keyakinan kelas. Apabila dalam suatu kelas sudah punya keyakinan kelas, anak itu akan menjawab, oh iya Pak, saya melakukan ini, saya bersalah. Konsekuensinya apa menurut kamu? Jadi direfleksikan kepada anak tersebut, anak itu bisa menjawab, oh saya harus begini, begini. Nah, pada akhirnya nanti anak tersebut akan teringat terus. Oh, keyakinan kelas itu yang sudah disepakati bersama, dibuat bersama dengan murid, itu fungsinya untuk mengontrol supaya apa? Supaya kelas kondusif dan anak-anak dalam pembelajarannya itu lebih enak. Kalau ada apa-apa sedikit, pasti diingatkan temannya. Ayo, nah ingat peraturannya. Kenapa? Karena peraturan kelas itu dibuat bersama-sama, jadi semuanya terlibat. Kalau selama ini kan kita melakukan peraturan kelas yang kita buat catat-catat, kita tempel. Anak nggak tahu. Kadang-kadang anak-anak tidak dikasih sosialisasi. Nah, anak-anak hanya membaca saja. Tetapi kalau kita melibatkan ya pembuatan di sini keyakinan kelas, insya Allah anak-anak akan ikut terlibat dan melaksanakan dengan baik. Itu ya Bapak Ibu. Nah, dari 5 posisi kontrol, penghukum ya, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer, posisi kita secara jujur ya, sebelum kita kenalkan atau sebelum memahami apa yang harus dilakukan sebagai guru, kita sering melakukan seperti apa kira-kira? Selain manajer, nah, pemantau dan penghukum. Memang enak. Hei, sini, kamu, bersama lagi. Nah, ya itu kan memang paling instan. Jadi berdasarkan insting, saya gurunya kok, saya wali kelasnya loh. Tergantung saya enaknya saya kan. Nah gitu. Yang menjadi pemakai, kamu nggak tahu tak peraturannya, cuma ditanya gitu ya. Besok melakukan lagi ya. Ya terulang seperti itu. Tetapi kalau kita sebagai manajer memberikan solusi, seperti contoh kemarin, saya melakukan restitusi pada seorang anak yang saya ambil dari kelas 6, Vina. Ya. Memang bagus dia secara ucapannya memberikan alasan cukup bagus. Jadi memang saya ambil sebagai sampel untuk segitiga restitusi. Dan itu kasusnya ya terlambat, nggak pakai kaos kaki. Akhirnya saya tanya, yo kaos kakinya kok basah, dicuci ibu. Ternyata dia mau saya kasih solusi. Kan sudah kelas 6, ya sudah bisa cuci sendiri kan, belajar. Akhirnya dia mau dan akhirnya dia mendapatkan solusi sehingga pada kesempatan berikutnya dia tidak akan ketinggalan lagi. Karena apa? Karena dia mencuci kaos kakinya sendiri dan menyiapkan sebelum berangkat sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini rentetan atau sambungannya dari posisi kontrol tadi, kita sebagai guru harus mempraktekkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini tidak jauh dengan apa yang saya jelaskan di depan. Karena apa? Di sini kita sebagai guru harus bisa menstabilkan identitas yang pertama. Jadi kita kembalikan pada diri kita sendiri kalau kita menghadapi anak. Ya jangan menjadi seperti tadi penghukum, ya, menjadi pembuat merasa bersalah, pemantau, teman. Nah, ini sebagai manajer di sini kita menstabilkan identitas. Ya. Jadi kita kembalikan pada diri sendiri ya. Misalnya sampean menghukum anak, misalkan kalimat-kalimat harus ditata dengan rapi dan senantiasa membuat anak itu merasa bisa merefleksikan apa yang menjadi kesalahannya.
Di sini setiap orang pasti pernah melakukan. Nah, kita balikan sendiri pada diri kita. Jadi setiap orang itu pernah merasa bersalah, nak. Jadi Bapak Ibu Guru tidak mencari benar atau salah, hanya Bapak Ibu Guru mencari tahu mengapa kamu berbuat seperti itu. Dan validasi tindakannya di sini anak itu dikasih cara-cara lain supaya tidak melakukan hal-hal tersebut. Jadi cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan anak. Jadi kita tidak lagi menjadi penghukum, tidak lagi menjadi pembuat merasa bersalah atau pemantau dan teman. Nah, di sini tanyakan anak itu apa alasannya melakukan perbuatan ini, kenapa kok ingin melakukan perbuatan itu, dan apa dia pasti menjawab, oh saya ingin begini Pak, ini saya dirokno ya saya balas. Nah terus ditanyai lagi apa dampaknya. Anak itu kan bisa merefleksikan kesalahannya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita kembalikan ke peraturan atau keyakinan kelas. Apabila anak itu sudah memahami dan sudah terlibat dalam peraturan kelas, otomatis anak itu segera mengingat dan segera memberi jawaban. Oh iya Pak, saya bersalah, saya melakukan ini, berarti saya melanggar keyakinan kelas. Sehingga anak tersebut akan mengingat dan akan merubah perilakunya untuk menjadi yang lebih baik. Nah itu Bapak Ibu, jadi mulailah kita belajar menjadi manajer. Jadi memberikan solusi, bukan sekedar memvonis tanpa memberikan efek positif. Kalau kita melakukan hal-hal yang menghukum atau memberikan misalnya hukuman yang sifatnya fisik, apalagi itu sangat tidak dianjurkan, bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Lanjut Bu. Nah, di sini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama anak kelas 6 tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Nah, jadi di sini Vina kelas 6A terlambat masuk sekolah karena mengalami masalah saat akan berangkat sekolah, mencari perlengkapan sekolah yang tidak sesuai dengan hari pada saat itu. Pada akhirnya memakai atribut lain yang seharusnya tidak boleh dipakai karena melanggar kesepakatan kelas, yaitu disiplin positif yang disepakati bersama. Belajar dari kasus tersebut, akhirnya Vina bersedia menerima solusi yang terbaik untuk tidak mengulangi hal yang serupa. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saya harapkan materi yang saya sampaikan dengan Bu Ayu dari awal disiplin positif sampai akhir segitiga restitusi restitusi ya Allah sampai capek ini ya. Sehingga memberikan dampak yang baik pada peserta didik, di mana mereka tidak hanya menerima hukuman saja, tetapi mendapatkan solusi untuk menangani masalahnya sendiri dan menjadikan anak lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sebagai pemateri yang kedua menyampaikan sambungan dari Bu Ayu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan Bu Ayu sampaikan tadi benar-benar menjadi ilmu tambahan bagi kita semua, sehingga apa yang kita laksanakan untuk memberikan hukuman atau restitusi pada anak, kita bisa
memberikan solusi yang terbaik. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas sama kalian bersama. Nah, kesepakatan kelas ini fungsinya adalah untuk kita bersama bahwa dalam pembelajaran itu diperlukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Di mana dari kalian di sini memang kalau di kelas itu diperlukan kesepakatan. Karena apa? Karena dalam pembelajaran itu memang diperlukan aturan. Di sini saya ingin kalian semuanya nanti menuliskan di stick ini apa yang kalian inginkan dalam pembelajaran, apa yang kalian mau untuk pembelajaran supaya semua dari teman-teman kalian sepakat bahwa pembelajaran di kelas itu harus seperti apa dan harus bagaimana. Oleh karena itu, saya akan membagikan stiker ini. Kalian tulis nama kalian, terus apa yang kalian inginkan, tulis saja bebas. Kalian mungkin ingin kelas ini bersih, ingin kelas ini nyaman, ingin kelas ini tertib, atau tidak menyontek saat ulangan dan lain sebagainya. Juga bisa tidak bermain di kelas, tidak main bola dan lain sebagainya. Pokoknya terserah kalian. Kalian bisa menuliskan 1, 2, atau 3, bebas ya. Setelah itu kalian nanti bisa menempelkan di papan tulis dan kita koreksi bersama-sama. Mungkin ada teman kalian yang pendapatnya sama, nanti kita kelompokkan ya. Kemudian setelah itu kita tulis bersama-sama apa yang menjadi kesepakatan kelas bersama. Oke, untuk kita mulai saya bagikan. Ya, silakan ditulis ya. Boleh ditulis 1, 2, atau 3 yang kalian inginkan. Ya. Ditekan. Ya, silakan. Ditulis pasti jadi kelihatannya ya. Silakan ditulis. Saya kasih waktu 2 sampai 5 menit untuk memikirkan kesepakatan atau keyakinan kelas yang kalian inginkan di dalam kelas. Silakan. Apa yang kamu inginkan untuk keyakinan kelas dan ini nanti menjadi kesepakatan kalian bersama supaya dalam pembelajaran ini menjadi lebih terbuka ya, menjadi lebih nyaman. Karena apa? Karena kalian yang memiliki aturan sendiri atau yang memiliki kesepakatan. Bagi yang sudah, silakan ditempel di papan. Kamu yang sudah mempunyai keinginan untuk kesepakatan keluarga, silakan duduk. Silakan saya kasih waktu tadi kurang lebih 2 sampai 5 menit. Silakan dicurahkan isi hatinya, apa kemauannya dalam kelas
supaya ini kelas menjadi kelas yang dirasa silakan yang sudah silakan bisa ditempel di papan. Oke. Tempelnya sebelah sini ya. Oke, di sini Pak Imam akan menuliskan keyakinan kelas dari rekapan kalian semuanya ya. Oke. Ayo, ini Pak Imam akan membacakan sedikit dari keinginan teman-teman kalian. Ini dari Bilal. Ini maunya kelas bersih, kelas nyaman, kelas tertib. Di sini dari Zen, dia ingin kelas ya, kelas ini bersih, kelas ini rapi, dan kelas ini tidak menyontek saat ujian atau ulangan. Dari Zidan, tidak boleh main bola di kelas, saling menghormati, datang dan pulang tepat waktu. Di sini dari teman kamu Vicky menginginkan kelas yang tertib, menginginkan kelas yang bersih, dan dia ingin memilih kelas yang tidak suka bertengkar, bersih dan nyaman. Saya tulis pertama ya. Kelas bersih dan nyaman ya. Silakan ditambah. Oke. Yang kedua, dari banyak pendapat temanmu menginginkan di sini kelas yang tertib. Kelas yang tertib. Ada lagi teman kamu yang menginginkan saling menghormati ya. Saling menghormati. Ada lagi teman kamu di sini, ada yang menginginkan tidak bermain di kelas. Tapi di sini bermain di luar kelas. Ada lagi di sini kelas tidak berantakan, tidak boleh rame ya. Dalam kelas tertib, rukun. Nah, di sini saling menghormati, ini termasuk rukun. Bermain di luar kelas, menghindari pertengkaran, tidak boleh berkelahi. Ini. Nah, di sini ada yang menginginkan kelas rukun, jadi tidak boleh berkelahi ya. Di sini saling menghargai. Ini ada temanmu yang menuliskan apa? Kelas yang
kelas yang tidak ramai ya, sudah termasuk kelas yang penting, saling menghargai ini, tidak bertengkar ya, bermain di luar kelas tetapi di dalam kelas tidak bermain. Nah, ini temanmu lagi kelas bersih, nyaman, tertib, tidak saling mengolok-olok atau harus saling menghormati. Nah, di sini saya ambil lagi dari ringkasan teman-teman kalian, ya. Ini kelas yang bersih dan nyaman sudah banyak sekali di sini. Jujur ya, tidak menyontek. Jujur ya, atau tidak menyontek. Oke. Ya, ini semuanya sudah mengatakan di kelas. Dari beberapa yang saya baca di sini, mayoritas anak-anak menginginkan sekolah yang tertib, menginginkan kelas yang saling menghormati, tidak ada pertengkaran, ya, saling menghargai, dan ada yang sepakat kalau bermain di luar kelas. Oke, dari apa yang kalian tulis ini, menurut kalian bagaimana? Dan tidak, menurut kamu bagaimana? Kalau kesempatan ini dilaksanakan bersama-sama, menurut kamu bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Merasa senang nggak kalau melaksanakan sendiri? Merasa senang dan apa? Harus harus dihargai. Kemudian harus diapakan lagi? Harus dipatuhi. Karena apa? Ini adalah yang kalian inginkan. Oleh karenanya, kalau sampai kalian melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas, apa sanksinya? Apa hukumannya kira-kira? Ayo. Apa? Apabila kalian sudah menuliskan di sini di depan ya, kemudian ada dari salah satu teman kalian yang melanggar atau tidak mentaati ya aturan atau kesepakatan, apa yang kalian inginkan dari teman kalian? Apa? Jabatan. Oh, meyakinkan. Terus apa lagi? Memberi apa? Solusi. Kenapa kok? Ya, menegur. Oke, apa lagi? Apa lagi selain menegur? Memberitahu. Apa lagi? Oke, anak-anak ya. Di sini saya merasa sekali lagi bahwa keyakinan kelas ini kalau kita laksanakan bersama-sama akan apa? Memberikan dampak yang baik pada kalian dan kalian akan selalu mengingatnya. Ya. Oke? Anak-anak sekalian, kiranya ini tidak semangat ya. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Oke. UPT SDN 168 Gresik.
kalian mungkin 2 bulan, 3 bulan. Apabila kesepakatan ini atau keyakinan kelas ini sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan tertib, pada akhirnya kita nanti akan membuat kesepakatan yang lebih baik lagi. Bagaimana menurut kalian? Ya, setuju apa enggak? Oke, ini nanti akan saya tulis dan akan saya tempel di kelas. Ya. Dan setelahnya kalian nanti bisa juga mengingat-ingat dan melaksanakan dengan baik. Oke, untuk kesempatan hari ini anak-anak ya, dalam pagi hari ini marilah kita bersama-sama berdoa supaya apa yang kita laksanakan kesepakatan ini benar-benar berjalan dengan baik sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, untuk kali ini terima kasih atas partisipasinya untuk membuat keyakinan kelas ya. Dan di sini saya harapkan kalian bisa melaksanakan dengan baik ya. Oke, untuk itu anak-anak ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teman-temanmu bilang bahwa kamu tadi terlambat masuk kelas ya? Iya benar. Kenapa bisa terlambat masuk kelas? Karena mencari sesuatu saya tidak ketemu. Kaos kakinya tidak ketemu. Di sini Pak Imam bukan mencari benar atau salah. Di sini sebagai manusia, jadi Pak Imam juga pernah merasa bersalah atau pernah melakukan kegiatan yang melanggar peraturan. Kenapa kaos kakinya sampai tidak ketemu? Karena dicuci ibu belum kering. Belum kering. Ternyata kamu tadi terlambat gara-gara kaos kakimu dicuci ibumu belum kering. Ya. Kamu tahu di sini kamu sudah melanggar peraturan kelas. Tahu. Apa peraturan kelas yang kamu langgar? Datang ke sekolah terlambat dan salah memakai kaos kaki. Berarti di sini melanggar peraturan kelas berupa kedisiplinan kelas ya. Gini Dina, Pak Imam memberikan solusi kepada kamu supaya kamu nanti tidak terlambat masuk kelas lagi. Bagaimana? Mau nggak? Mau. Di sini kamu kan sudah kelas 6, sudah bisa mulai belajar mencuci pakaian atau hal-hal kecil seperti kaos kaki. Apakah Vina sanggup? Sanggup. Vina mau? Oke, jadi mulai besok supaya Vina tidak terlambat masuk ke kelas lagi, jadi kamu laksanakan untuk mencuci kaos kaki sendiri supaya kamu ingat bahwa hari Senin itu memakai kaos kaki putih, tidak memakai kaos kaki hitam. Oke, Vina ya, untuk hari ini Pak Imam sampai di sini. Apakah kamu nanti bisa melaksanakan apa yang diinginkan Pak Imam? Bisa. Oh ya, terima kasih. Oke, silakan kembali ke kelas.